Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Banar Susilo SPD. Ya, masih ingat anak-anak pertemuan yang lalu kita membahas apa? Iya, betul. Membahas tentang Quran Surat At-Tin. Mari mengaji dan mengkaji di kelas 4 di bab ke-6. Nah, terus Bapak juga pernah bilang kan bahwasanya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis silaturahmi. Nah, ini dia. Hadis tentang silaturahmi. Nah, ini wajah Bapak ya, gimana? Tampan dan menawan dan rupawan, bukan? Iya, Pak laki-laki. Iya, Bapak laki-laki, makanya tampan ya. Kemudian, di kelas 4 ini masih sama di bab 6 ya, tentang tapi beda ya materinya ya. Jika kemarin atin kita tentang hadis tentang silaturahmi. Lanjut ya. Nah, anak-anak, perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik, menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik, menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar, kemudian menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi. Dan yang kelima, kita harus bisa ya menjalin persahabatan dengan penuh kebaikan. Setelah kita mempelajari ini, mudah-mudahan kalian bisa yang namanya membaca, menulis, menghafal hadis tentang silaturahmi dengan baik ya. Alhamdulillah ya. Siapkah belajar? Siapkah membaca, menulis, menghafal? Dan siap tidak kalian mempraktekkan bahwasanya kalian itu adalah anak yang hobi membaca Al-Quran dan kalian juga adalah anak yang senang ya menjalin hubungan baik atau silaturahmi dengan teman ataupun dengan keluarga. Siap ya? Oke, pinter. Lanjut di pendahuluan ini ya, pendahuluan kita ya, awalan dulu bahwasanya manusia diciptakan beragam untuk saling mengenal dan bekerja sama. Ya, surat At-Tin mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik. Nah, kemudian silaturahmi penting untuk mempererat hubungan sosial dan melestarikan bumi gitu ya, biar rame ya gitu. Kemudian pengertian silaturahmi. Jadi silaturahmi itu berasal dari kata sila ya, bukan duduk bersila ya. Itu sila bahasa Arab. Dan rahim ya, rohim ya. Bukan rahim di perut ya, itu beda lagi. Jadi sila itu hubungan artinya dan rahim itu artinya kasih sayang. Jadi kita menjalin hubungan ya, menjalin hubungan dengan penuh kasih sayang gitu. Kemudian menjaga hubungan persaudaraan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kita harus bisa menjaga ya hubungan persaudaraan ya dengan keluarga, saudara, dengan tetangga ataupun teman. Kemudian pentingnya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan universal, yaitu tingkat yang lebih luasnya. Kemudian ini adalah hadis tentang silaturahmi. Bapak bacakan ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Ya. Muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman artinya apa? Percaya kepada Allah dan juga percaya kepada hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi ya. Ya, hadis riwayat dari Abu Hurairah ya, muttafaq alaih ya, muttafaq alaih. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama itu ya, makanya kita harus jaga betul ya, jangan sampai kita itu bermusuhan ya dengan teman, dengan orang tua, jangan ya. Harus disebutnya kita jangan egois ya, kalau salah ya salah ya, minta maaf. Kemudian kalau kita berbuat sesuatu yang tidak enak di hati orang lain atau teman, ya kita harus minta maaf. Kemudian makna hadis tentang silaturahmi, ini maknanya ya, pesannya. Satu, keimanan seseorang tercermin dari sikapnya menjaga hubungan dengan keluarga. Ya kelihatannya kalau orang itu baik, berarti dia pasti akan banyak temannya. Kemudian dia juga ramah dan orang juga akan suka terhadap dia. Kemudian silaturahmi adalah perintah Allah dan sunnah Rasul. Yaitu perintah tuh. Kita harus menjaga silaturahmi itu bukan ucapan dari Bapak, tapi ini perintah langsung dari Allah dan juga sunnah Rasul. Ya, karena Rasul juga, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu senang bersilaturahmi, menjaga hubungan baik dengan keluarganya, dengan temannya, dengan para sahabatnya, ya,
dan dengan sekitarnya. Kemudian mempererat silaturahmi adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ya, jadi kita itu hubungan baik kepada Allah, kita juga harus berhubungan baik dengan manusia. Siapa itu manusia? Yaitu makhluk ciptaan Allah. Ya kita juga ya, Bapak. Ya. Misalkan kalau kalian mau main ke Bapak, ya main saja gak apa-apa ya. Tapi jangan lupa bawa kopi. Bercanda. Lanjut, manfaat silaturahmi. 1. Memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Siapa yang mau umurnya panjang, siapa yang mau rezekinya banyak, ya perbanyak silaturahmi. Iya Pak, kalau silaturahmi enak Pak, banyak rezeki, disuguhin kopi, disuguhin roti. Nah itu kan manfaatnya. Tapi kita silaturahmi jangan berharap kita datang ke rumah seseorang mengunjungi saudara. Kita jangan berharap kita bakal makan enak, kita dapat disuguhi minuman yang nikmat ya. Jangan berpikir seperti itu. Tujuannya satu ya, menjaga hubungan baik seperti itu ya. Kemudian mempererat hubungan keluarga dan persahabatan. Yang ketiga, membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Perhatikan gambarnya. Tuh, satu, ini pasti ya agamanya Islam ya, seorang muslim, dan ini adalah berbeda agama, tetapi dia menjaga baik ya dengan teman ya, walaupun berbeda agama atau maupun berbeda suku dan budayanya. Nih laki-laki bersalaman dengan baik ya, ikuti contoh di gambar ini ya, harus menjaga hubungan dengan baik. Kemudian dampak positif silaturahmi. Nah, apa yang dapat kita ambil kalau kita misalkan bersilaturahmi, manfaat untuk kita ya. 1. Membantu menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang kedua, menguatkan rasa kebersamaan dan saling menghormati. Ketiga, menjadi perantara dalam menyelesaikan konflik kalau kita sering silaturahmi. Nah, nanti kalian aktivitasnya nih, tadi kan ada kan kalian harus bisa membaca hadis dengan baik. Nah, ini aktivitasnya yaitu bacalah hadis tentang silaturahmi dengan tartil yang tadi ya, nanti ya, yang sudah Bapak contohkan. Kalian belajar ya. Pak belum lancar bacanya, Bapak bimbing ya secara perlahan-lahan. Kemudian pahami makna dan pesan moral dalam hadis tersebut ya. Selain kalian harus bisa membaca dengan baik, kalian juga harus mengetahui makna ya, pesan-pesan pokok dalam hadis tersebut. Kemudian kalian harus diskusikan ya dengan teman atau keluarga pentingnya silaturahmi ya, sebarkan ya, penting loh silaturahmi, nah gitu ya, sebarkan agar kalian ilmunya bermanfaat. Nah kemudian kalian setelah membaca, kemudian kalian menerapkannya, nah kalian menulis ya, salin teks hadis tentang silaturahmi dan rapi. Nah ini nih teksnya nih, kalian salin ya. Nah, ikuti contohnya seperti ini. Kemudian perhatikan tata cara penulisan ayat dan dari hadis ini, contohnya ikuti saja. Kemudian latihan menulis hadis akan membantu menghafal. Nah, jadi selain kalian membaca, menulis, nanti insya Allah kalian juga tidak akan lama menghafalnya, pasti cepat hafal ya. Kemudian aktivitas menghafal hadis ya tentang silaturahmi. Lakukan ya, caranya gini nih. Lakukan pengulangan hafalan secara rutin. Terus diulangi ya, sekali belum hafal 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kemudian kalian minta untuk diuji ya, minta untuk diuji atau dites. Boleh dengan teman ataupun dengan keluarga ya. Mintalah bantuan teman ya khususnya ya. Nanti kan kita kan belajar menghafalnya di kelas ya. Nah, jadi kalian saling tes saja ya, tes hafalan hadis tentang silaturahmi. Kemudian contoh praktik silaturahmi. Nah, ini contohnya nih, ya. Apa sih silaturahmi tadi kan? Sila dan rahmi atau rahim. Artinya sila itu hubungan, ya. Hubungan, rahim itu adalah kasih sayang, menjalin hubungan dengan kasih sayang. Contohnya seperti ini. Kita punya keluarga tidak? Pasti punya ya. Kalian apalagi ada yang orang rantau ya, seperti Bapak kan anak rantau ya. Anak rantau. Jadi Bapak mengunjungi keluarga saat hari raya. Jangan sampai kita kalau ada waktu kita jangan sampai diam saja gitu. Kunjungi keluarga kita ya. Kemudian membantu teman yang membutuhkan. Kemudian berbagi kebahagiaan dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, seperti ini ya, bantu teman kita yang membutuhkan. Kemudian berbagi juga kebahagiaan dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Biasanya ketika hari raya seperti itu ya. Penuh dengan kebahagiaan ya. Lanjut, nah ini kesimpulannya.
Jadi silaturahmi adalah anjuran Rasulullah untuk menjaga persaudaraan. Catat ya nanti ya. Kemudian dengan silaturahmi kita menciptakan kehidupan yang harmonis. Ya, yang ketiga, mari amalkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh ridhonya Allah. Gitu, anak-anak, gimana? Bisa dimengerti? Iya, alhamdulillah. Nah, jadi bab 6 ini sudah selesai ya, tinggal kalian mengerjakan tugasnya. Di bab 6 itu kan sebelumnya kita membahas tentang hadis Quran surat At-Tin ya, mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Dan materi yang kedua di bab 6 yaitu adalah hadis tentang silaturahmi. Alhamdulillah. Nanti pertemuan berikutnya, nah ada nih pertemuan berikutnya yaitu apa? Tentang Rasul, bagaimana cara mengimani Rasul ya, Rasul-Rasulnya Allah, nanti kita bahas ya. Sekian video pembelajaran ini yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan kata atau menyinggung seseorang atau menyinggung sesuatu, Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.